Arsitek Iggy Peg, ditulis oleh Andrea Beatty, diilustrasikan oleh David Roberts. Iggy Peg muda adalah seorang arsitek dan telah berkecimpung di dunia ini sejak ia berusia 2 tahun. Ketika ia membangun sebuah menara besar hanya dalam waktu 1 jam, hanya dengan popok dan lem. "Ya ampun, sangat bersemangat," seru ibunya. "Itu hal terkeren yang pernah kulihat." Tapi senyumnya memudar secepat tiupan angin yang melesat, dan dia menyadari popok itu tidak bersih. "Anakku, kau sangat bersemangat. Apa yang telah kau lakukan? Itu menjijikan dan kotor, baunya busuk." Namun, Iggy sudah pergi. Dia berada di lapangan rumput menggunakan gumpalan tanah untuk membangun sphinx yang besar. Saat Iggy berusia 3 tahun, orang tuanya dapat melihat hasratnya yang tidak biasa akan terus ada. Ia membangun gereja dan kapel dari buah persik dan apel, serta kuil dari tanah liat. Pada suatu malam, saat makan malam, untuk menggembirakan ayahnya, Iggy mendapat ide cemerlang, dan di teras ia membangun St. Louis Arch dari pancake dan pai kelapa. Iggy tersayang membuatnya hingga kelas 2, saat gurunya adalah Nona Lia Greer. Pada hari pertama, dia berkata begini, "Kita tidak berbicara tentang bangunan-bangunan di sini, Kitsch atau romansque. Aku tidak peduli dengan bangunan-bangunan kuno atau baru." Dia mengatakan dalam ceramahnya tentang arsitektur, bahwa arsitektur tidak diperlukan di kelas 2. Namun mungkin terdengar kejam, tetapi dia tulus. Sebab saat dia berusia 7 tahun, dia pernah mengalami ketakutan luar biasa di ketinggian, yang memusingkan di sebuah gedung yang begitu tingginya hingga menyentuh surga. Saat tur arsitek ke lantai 95, Lila muda tersesat dari kelompoknya. Dia ditemukan 2 hari kemudian di lift yang macet, sedang memakan iricu bersama rombongan sirkus Prancis. Setelah hari itu, cukup aman untuk menyatakan dia menganggap semua pencinta bangunan itu gila. Sebagai seorang guru, dia mengajarkan bahwa yang terpenting, seseorang harus menghindari mereka. Tidak ada alasan. Seperti yang mungkin kau duga, hal itu akan menyebabkan Iggy stres mendengar omongan yang mengerikan itu. Namun, dia tidak mendengarnya. Dia duduk di belakang sambil membangun istana kapur. "Kau, Iggy Peg, meja kerjamu berantakan. Hancurkan istana itu sekarang juga. Kau tidak akan membangun di sini, sudah jelas. Kau perlu bertemu kepala sekolah Hall." "Tidak, Bu," kata Iggy. Ia menundukkan kepala dan hatinya terasa teriris-iris. Tanpa kesempatan untuk membangun, minatnya pun dibunuh. Sekarang kelas 2 terasa membosankan. Setelah 12 hari panjang yang berlalu, dalam kabut membaca, menulis, dan berhitung, Nona Greer membawa kelas ke Blue River, pas untuk mendaki dan piknik cara kuno.
Mereka menyeberangi jembatan tua menuju pulau kecil yang terletak di tengah sungai yang arusnya deras. Namun, tak lama setelah mereka sampai, jembatan penyeberangan runtuh dan Nona Liagrer mulai berteriak. "Kita terjebak di sini. Astaga, anak-anak, selamat tinggal." Bola matanya berputar ke belakang kepalanya. Dia jatuh ke tanah dengan suara erangan samar. Untungnya pingsan, tidak mati. Seluruh kelas tercengang. Mereka berdiri di sana dengan bingung, tidak yakin apa yang harus mereka lakukan. Namun, seorang pemuda yang cerdas mulai menyusun rencana yang dimulai dengan sepatu Nona Lia. Tak lama kemudian, setiap anak laki-laki dan anak perempuan di Blue River Pass bekerja bersama-sama sebagai satu kesatuan. Dan ketika dia sadar, Nona Liagrer tahu bahwa sesuatu yang cukup berani telah dilakukan. Dia melihat ke udara dan melihat sebuah struktur tergantung dengan kabel dan penyangga di sisi-sisi seberang berseri-seri. Karena bangga, ada 17 wajah muda yang tersenyum. Sepatu boot, akar pohon dan tali, gulungan buah dan benda-benda lainnya, beberapa di antaranya tidak perlu disebutkan, terbentang dari punggung bukit ke punggung bukit dalam jembatan megah yang tergantung dengan penyangga tali sepatu. Semuanya menjadi jelas bagi Nona Liagrer saat dia menyeberangi jembatan di atas sungai. Ada hal-hal buruk untuk dilakukan ketika kau di kelas 2 daripada menghabiskan waktumu membangun mimpi. Sekarang, setiap minggu di Blue River Creek Elementary di kelas 2, semua anak sekolah dapat mendengar bersama dengan Miss Greer bagaimana bangunan-bangunan terhebat di dunia dibuat. Pembicara tamu mingguan dengan kaos oblong dan sepatu Keds berbicara tentang bangunan dari Roma hingga Quebec. Tentu saja dialah orang yang membangun menara dari Pai. Pemuda brilian itu Iggy Peck.